Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Buki ya. Di kelas 12 ini sejarahnya masih tetap dengan saya. Semoga masih tetap semangat ya di era pandemi ini. Nah, untuk kelas 12 materi pertama itu adalah respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Gimana sih respon dari bangsa-bangsa lain terhadap kemerdekaan kita? Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat tayangan selanjutnya. Dari pertama ya, yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upaya dari Indonesia untuk bisa diakui sebagai negara yang berdaulat di mata dunia, karena kita perlu banget ya pengakuan gitu. Ya, status itu perlu gitu. Maka kita yang akan kita kejar adalah status gitu. Ya, jadi inilah yang diupayakan oleh Indonesia agar diakui sebagai negara yang merdeka di mata dunia internasional. Yaitu kita Indonesia mengirimkan delegasi ke beberapa negara untuk meminta dukungan. Salah satu adalah ke India, ke Singapura, kemudian ke Palestina, ke Mesir, ke daerah-daerah di Timur Tengah ya, ada ke Arab juga kayak gitu. Nah, itu mengutus Agus Salim, ada Sultan Syahrir ya, kemudian Muhammad Hatta, terus banyak dan tokoh-tokoh lainnya ya, itu agar misinya adalah Indonesia diakui oleh dunia. Itu. Terus apalagi yang kemudian kita lakukan adalah mendirikan Departemen Luar Negeri ya untuk membangun kedutaan-kedutaan yang ada di negara lain. Kalau misalnya kedutaan kita sudah ada di negara tersebut, artinya kita sudah diakui. Gitu. Kalau misalnya kita belum mendirikan sebuah kedutaan, maka belum terjalin hubungan diplomatik ya. Kayak gitu. Makanya kan awalan yang kita lakukan adalah kita mengirim delegasi dulu, kemudian meminta dukungan. Kalau dukungan kuat, kita akan membangun hubungan diplomatik. Nah, hubungan diplomatik itu wujudnya nanti adalah kedutaan besar yang ada di negara tersebut. Itu ya. Kan dunia internasional. Yang pertama akan saya bahas adalah dukungan Palestina. Kenapa saya lebih dulu? Karena emang Palestina memberikan dukungan kita sejak awal-awal, bahkan sejak kita belum merdeka ya, gitu. Padahal Palestina bukan negara ya. Palestina itu adalah sebuah kawasan yang dikuasai oleh Inggris kayak gitu. Dan tanggal 6 September tahun 1944, Syekh Muhammad Amin al-Husaini, ini adalah mufti besarnya Palestina, ini melakukan seruan kepada negara-negara Timur Tengah untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Itu tahun 44 ya. Kayak itu. Dan pada saat Indonesia merdeka, itu lebih gencar lagi seruannya untuk mendukung dan mengakui Indonesia, yaitu, dan itu nggak main-main ya, siarannya itu diulang-ulang sampai 2 hari di radio dan di surat kabar yang ada. Terus apalagi dukungan yang diberikan Palestina adalah salah satu warga Palestina, yaitu Muhammad Ali Tahir, itu memberikan seluruh uangnya yang ada di Bank Arabia untuk perjuangan Indonesia. Itu tahun 44 ya. Ali bilang katanya, ini silahkan gunakan uang saya untuk perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Dan benar, setahun setelah Ali memberikan uang kepada Indonesia ya, kita alhamdulillah merdeka tahun 45. Mesir ya. Nah, dukungan dari Mesir itu diberikan oleh salah satu organisasi terbesar di Mesir pada saat itu, yaitu Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Jadi organisasi terbesar ini memberikan dukungan berupa dia menggalang opini masyarakat Mesir itu untuk mendukung Indonesia. Opininya itu dilakukan melalui apa? Melalui surat kabar yang dipunya oleh Ikhwanul Muslimin. Ya, dan Ikhwanul Muslimin ini membolehkan
mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Mesir untuk menulis apa saja tentang kemerdekaan Indonesia di surat kabar milik Ikhwanul Muslimin yang nanti akan disebar di seluruh Mesir. Ya, terus dukungan apa lagi yang diberikan adalah bersama-sama dengan pelajar Indonesia, kepanduan Ikhwanul Muslimin itu melakukan aksi di depan kedutaan Belanda di Mesir agar tadi Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, ini akibat dukungan dari rakyat Mesir yang begitu besar terhadap Indonesia ya, maka pemerintah Mesir akhirnya secara resmi memberikan dan mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Jadi, negara berdaulat pertama yang mengakui Indonesia merdeka adalah Mesir. Kalau negara berdaulatnya ya, tapi kalau ditanya siapakah yang pertama memberikan dukungan kepada Indonesia, yaitu adalah Palestina. Ya, ingat tadi Palestina bahkan sudah memberi dukungan kepada kita tahun 44. Bedanya adalah dia bentuknya belum negara. Kalau Mesir sudah negara gitu. Makanya kalau ditanya siapa negara yang berdaulat yang pertama kali mengakui Indonesia, ya Mesir. Tapi kalau ditanya siapa yang mengakui Indonesia untuk pertama kali, ya Palestina. Negara-negara Timur Tengah. Setelah Palestina dan Mesir yang merupakan salah satu negara bagian dari Timur Tengah, maka ada Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Liga Arab, Saudi Arabia, dan Afghanistan menyusul memberi dukungan kepada Indonesia. Dan Liga Arab nggak main-main ya, Liga Arab itu kan terdiri dari negara-negara Timur Tengah yang lumayan lebih dari 10 ada ya. Jadi di Liga Arab itu melakukan konferensi khusus untuk membahas Indonesia dan menyuruh semua anggota Liga Arab untuk mendukung Indonesia. Itu. Benderanya ya India. Ini apa sih dukungan yang diberikan oleh India? Nah, ini dia. Jadi India mengajukan resolusi ke PBB membahas tentang agresi Belanda di Indonesia. Jadi Nehru pada saat itu yang menjadi Perdana Menteri Indonesia itu lebih dulu ya, karena India sudah menjadi anggota PBB, dia mengajukan resolusi itu supaya ada resolusi yang membahas tentang agresi Belanda di Indonesia. Nah, setelah India mengajukan resolusi, Nehru juga mengadakan konferensi Asia untuk Indonesia yang nanti konferensi ini dikenal dengan namanya Konferensi New Delhi. Dan ini menghasilkan resolusi New Delhi yang dituliskan ke PBB. Itu makanya makin terkenal tuh Indonesia di PBB ya, karena India sudah mengajukan resolusi itu dan nanti juga akan ada hasilnya ya nanti. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, ini dia. Tahu benderanya kan? Ini bendera apa ya? Inggris atau Australia? Yap, ini adalah bendera Australia. Agak mirip-mirip sama Inggris ya. Karena Australia merupakan negara persemakmuran Inggris. Jadi, apa sih? Nah, ini dukungan yang diberikan oleh Australia. Yaitu adalah Australia memboikot kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Kok bisa ya diboikot? Ya iyalah, karena kapal Belanda itu ditepikannya di Brisbane. Brisbane itu kan wilayah Australia gitu. Jadi sebelum ke Indonesia dia dilabuhkannya di situ dulu. Nah, apalagi yang dilakukan Australia untuk mendukung Indonesia adalah Australia berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan sengketa Indonesia, terbukti dengan adanya KTN, salah satu Komisi 3 Negara, dan salah satunya ada Australia, ya. Dan Australia selalu aktif di PBB juga, mendukung setiap resolusi yang berkaitan dengan Indonesia, ya. Ini dia negerinya Paman Sam.
tahu dong ini negara mana? Ya Amerika ternyata juga mendukung Indonesia. Jadi ini dukungan yang diberikan oleh Amerika ya, yaitu Amerika menghentikan bantuan keuangan terhadap Belanda. Kemudian Amerika memaksa Belanda untuk mengikuti KMB, Amerika memaksa Belanda untuk membebaskan pejabat Indonesia yang ditawan oleh Belanda, dan Amerika memaksa Belanda juga menarik pasukan ke belakang garis gencatan senjata yang sudah disepakati kedua belah pihak ya di perjanjian Renville. Kok bisa ya Amerika memaksa? Ya bisa lah, kan Amerika negara superpower, ya enggak? Dan juga jangan lupa Amerika memberi bantuan keuangan terhadap Belanda, maka ancamannya yang dilakukan Amerika adalah untuk mengancam Belanda, yaitu ini yang tadi saya sebutkan pertama, dia akan menghentikan, kata Amerika bilang gini, Belanda, kalau kamu nggak bebasin pejabat Indonesia sama nggak narik pasukan, ya sama nggak ngikutin KMB, itu bantuan saya hentikan buat kamu. Itu ya, itu jadi intinya itu. Jadi nanti akhirnya karena desakan dunia internasional dan beberapa dukungan yang diberikan, maka mau nggak mau Belanda nanti akhirnya mengikuti KMB ya. Itu terus siapa lagi yang mendukung? Ini Uni Soviet, tahu ya, Uni Soviet ini benderanya nih Palu Arit. Uni Soviet itu adalah negara yang berpaham komunis, tapi nanti Uni Soviet runtuh diganti dengan Rusia, maka bendera Rusia bukan lagi benderanya kayak gini ya, tapi sudah berganti, itu 3 warna ya kalau nggak salah Rusia sekarang. Nah, ini dukungan Uni Soviet, yaitu Uni Soviet tidak memveto pengajuan Indonesia menjadi anggota PBB tahun 1950. Jadi awal-awalannya ya Uni Soviet itu selalu memveto resolusi yang berkaitan dengan Indonesia. Ingat yang dibawa oleh India ya. Kenapa sih dia selalu memveto? Karena Uni Soviet itu mau balas dendam sama Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tidak memberi kesempatan paham komunis untuk berkembang di Indonesia di awal-awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan. Jadi sebenarnya kan paham komunis itu sudah masuk ya di Indonesia di awal pergerakan nasional, tapi itu belum berkembang banget. Itu. Ini tahu bendera siapa? Yap, ini adalah bendera PBB. Ya, ini apa sih dukungan yang PBB berikan kepada Indonesia? Ya, ini dia dukungan PBB adalah akhirnya PBB mengeluarkan resolusi untuk menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda, dan PBB membentuk yang namanya Komisi 3 Negara. Nanti Komisi 3 Negara ini diganti namanya menjadi UNCI. Kalau Inggrisnya saya agak-agak susah ngomongnya ya. Jadi intinya UNCI ini adalah komite penyelesaian sengketa antara Belanda dan Indonesia. Maka nanti KMB ini diawasi oleh UNCI ya, gitu. Jadi benar-benar sampai selesai permasalahannya, sampai kedaulatan diberikan Belanda ke Indonesia. Itu. Sudah ya, tadi dilihat tayangannya, semoga memperhatikan dengan baik ya. Seperti itu, biasa kalau nggak paham bisa ditanyakan di Google Meet. Untuk tugasnya bisa dikirim ke Google Classroom seperti itu. Masih belum paham juga bisa kontak saya di WA ya. Cukup sekian dari saya, Guru Irian, Guru Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam jas merah.